Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala'a tanggal 25 Juli tahun 2021. Nah, anak-anak semuanya apa kabar? Ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Nah, tentunya anak-anak sudah mandi, sudah pada pakaian rapi, sudah cantik, Ya, sudah cakep, menyiapkan Alkitabnya ya, di tentunya meja. sudah siapkan Alkitabnya di rumah karena pagi hari ini kita akan ibadah online. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah online pagi hari ini, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu Ibu Yuli? Pertama, selalu mencuci tangan. Ya. Kedua, yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ini kita sudah jaga jarak ya dengan ya, Ibu jaga Yuli. jarak ya. Ya. Oke. Nah, baik anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya berdiri ya. Ya, semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama karena hari ini kita mau bersukaria untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Semangat ya semuanya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Ya, kita ulang pujian ini bersama-sama ya. Ya, yang di rumah kita tepuk tangan. Karena kita bersukaria, kita bahagia memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan anak-anak. Nah, sekarang kita akan berdoa. Nah, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan Yesus, kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dan pagi ini Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mari Tuhan Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Ibu Yuli, saya mau tanya, Ya. kalau ada papa, ada mama, Ya. ada kakak, ada adik, itu disebut apa? Ya, keluarga ya Kakak Nik. Ya, keluarga. Iya. Nah, keluarga tentunya kalau ada keluarga, di dalam keluarga itu ada yang kita sembah. Siapa itu Ibu Yuli? Anak-anakku di rumah tahu enggak siapa yang selalu kita sembah? Ya, Yaitu Tuhan
Tuhan Iya, kita. di dalam Tuhan ada keluarga yang sangat indah terjalin. Nah, karena itu kita angkat pujian bersama-sama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, anak-anak silahkan duduk. Ya, sekarang kita akan menyaksikan tayangan video ayat hafalan minggu lalu. Nah, mari anak-anak kita akan saksikan bersama-sama. Salam guru, nama saya Deli Izlal Faromanan. Kelas tengah hari ini saya akan menghafalkan kitab Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Salam sehat. Shalom. Selamat siang, saya dari kelas tengah, nama saya Monik. Saya akan menghafalkan firman Tuhan terdapat dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Natania Yona Krisabel. Saya akan menghafalkan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Shalom. Nama saya Gilbert Angelo Giovanni. Hari ini Gilbert mau menghafalkan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Shalom. Salam, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, salam sehat. Salam, nama saya Joshua dari kelas kecil. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena
Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Shalom. Nama saya Gadisa Ruhella Alfasharon. Saya dari kelas besar. Saya akan menghafalkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Shalom. Nah, anak-anak, demikianlah penayangan video ayat hafalan. Nah, untuk anak-anak yang belum menghafalkan ayat hafalan, supaya minggu depan menghafal dan ditayangkan di video online. Nah, anak-anak 10 orang pertama ya, nanti ditayangkan. Nah, saatnya kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyi sebuah buku yang sangat indah, ya, Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Resti. Pada Kakak Resti, dengan penuh kasih kami silakan. Halo adik-adik di rumah, apa kabar semua? Nah, berjumpa lagi dengan Kakak Resti di minggu ini. Nah, Kakak Resti berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh kekuatan, kesehatan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami semua sehingga apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti dan kami menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Kalau minggu lalu Ibu Guru sudah bercerita bagaimana manusia mengenal dosa, jatuh ke dalam dosa. Siapa nama manusia itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, Adam dan Hawa.
Mereka mengenal dosa, jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena ketidaktaatan pada perintah Allah. Karena mereka tidak taat pada perintah Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah itu mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Sehingga mereka harus tinggal di bumi. Mereka ada di bumi mengusahakan hidup mereka. Lalu Kakak Resti setelah di bumi mereka mengusahakan kehidupan mereka. Apakah Allah tidak lagi mengasihi mereka? Apakah Allah tidak lagi sayang kepada Adam dan Hawa? Tentu tidak. Allah senantiasa mengasihi, menyayangi manusia Adam dan Hawa. Tetap memberikan matahari, sinar matahari, udara, hujan, bahkan menumbuhkan pohon-pohon di bumi. Dan lebih daripada itu, Tuhan Allah mengaruniakan Adam dan Hawa anak laki-laki. Wah, luar biasa. Mereka memiliki anak, mereka dikaruniai anak. Anak yang pertama diberi nama Kain. Nah, coba ucapkan. Iya, Kain. Anak yang kedua, wah ada 2 anak. Anaknya yang kedua laki-laki juga. Namanya Habel. Habel, coba ucapkan. Habel. Jadi Adam dan Hawa memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama Kain, yang kedua Habel. Anak itu kemudian bertumbuh menjadi besar. Mereka memiliki masing-masing pekerjaan. Kain, dia memiliki pekerjaan sebagai seorang petani. Kalau petani kerjanya bagaimana? Mengolah tanah, menanam benih, tumbuhlah tumbuhan tanaman. Yang kedua Habel, memilih menjadi seorang gembala. Kalau gembala kerjanya ya tentu kambing domba. Dia kemudian mencarikan tempatnya, ternak-ternaknya untuk makan, untuk minum. Nah, suatu hari Kain dan Habel atau adik kakak ini mau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan Allah. Kain mengambil sebagian dari hasil kebunnya, hasil tanamannya. Kemudian dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habel mengambil anak sulung kambing dombanya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan juga. Tuhan Allah berkenan pada persembahan Habel, tetapi tidak berkenan pada persembahan Kain. Atau dengan kata lain, persembahan Habel diterima oleh Tuhan Allah, sedangkan Kain tidak diterima. Mengapa demikian? Karena Allah melihat hati. Allah tahu bahwa Kain tidak sepenuhnya mengasihi Allah, tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Sedangkan Habel, dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ketika melihat hal itu, hati Kain menjadi jengkel, menjadi marah. Mukanya kemudian menjadi muram. Lalu Allah bertanya kepada Kain, "Mengapa kamu marah? Kenapa hatimu sangat marah? Kenapa di wajahmu terlihat emosi? Mengapa kamu murung?" Adik-adik tahu, kemarahan, cemburu, iri hati kepada sesama itu mendatangkan yang namanya dosa. Lalu Allah memperingatkan Kain, "Dosa mengintai kamu,
hati-hati, kuasai dirimu. Jangan marah, jangan emosi, jangan cemburu. Tetapi Kain tidak mengindahkan apa yang dikatakan Allah. Ia kemudian mengajak adiknya Habel tadi ke padang, suatu padang. Yang tentu ini jauh dari penglihatan orang tua mereka. Di sana Kain menyakiti adiknya Habel, bahkan tidak segan-segan membunuh adiknya Habel itu. Ada gambar ya. Kain membunuh adiknya Habel. Namun setelah melakukan hal ini, Kain tidak meminta maaf dan tidak menyesali apa yang telah diperbuat kepada adiknya. Dia bahkan tidak meminta pengampunan. Bahkan ketika Allah bertanya kepada dia, Kain, di mana adikmu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang dia jawab? Saya tidak tahu, Tuhan. Memangnya saya ini penjaga adikku? Meskipun begitu, Tuhan Allah pasti tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh Kain. Dari perbuatan jahat Kain ini, ia harus menerima hukuman. Ia harus menerima konsekuensi atau hukuman dari perbuatan atau akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Itu artinya setiap dosa yang kita lakukan, setiap pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah, pasti akan mendatangkan akibat, akan mendatangkan dosa, iri hati, benci, amarah kepada sesama saudara, orang tua, itu mendatangkan dosa. Nah, hukuman apa yang harus diterima Kain dari Allah? Ia harus terpisah dari orang tuanya, ia harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya, ia harus menjadi seorang pengembara. Kakak Resti, pengembara itu apa sih? Pengembara adalah seseorang yang kemudian tidak punya tempat yang menetap. Seperti kita menetap di rumah, kita menetap di Pemala, tetapi dia tidak, dia berpindah-pindah. Lalu Kain mengatakan kepada Allah, Allah, ini terlalu berat. Hal yang harus kutanggung ini terlalu berat. Bagaimana kalau saya pergi nanti berpindah-pindah kemudian bertemu dengan orang, saya dibunuh? Tuhan Allah bilang, sekali-kali tidak. Mengapa? Karena Allah akan memberikan satu tanda dalam diri Kain supaya ia tidak dibunuh oleh orang lain ketika ia bertemu dengan orang lain. Di sini nampak kasih Allah bagi Kain. Nampak kasih sayang Allah kepada Kain. Nah, meskipun begitu, Allah mengasihi Kain, tetapi ia tetap harus menjalani hukuman akibat dari perbuatannya. Nah, sama nih kalau adik-adik di rumah disuruh sama mama, kerjakan ini ya, kerjakan tugas ya. Tidak kerjakan, justru asik main HP. Datang mama cek, mana sudah selesai? Oh belum selesai. Kenapa? Masih asik main HP. Wah, mama marah. Sini HP-nya. Mama minta maaf, saya lalai. Ya mama maafkan, tapi tetap HP-nya ditahan untuk beberapa waktu. Artinya mama memaafkan tetapi ada konsekuensi yang harus ditempuh. Ada konsekuensi, ada akibat dari perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa kehilangan anaknya. Yang pertama Kain, dia harus pergi mengembara karena menerima hukuman dari Allah atas perbuatannya membunuh adiknya. Lalu Habel sudah tidak ada, ia sudah meninggal, dibunuh oleh kakaknya. Sedih sekali bagi Adam dan Hawa. Tetapi mereka memegang satu janji bahwa Allah akan memberikan seseorang penolong. Sehingga Adam dan Hawa dikaruniai, diberikan lagi anak laki-laki.
siapa? Ada yang tahu namanya? Namanya Set. Nah, Set ini kemudian bertumbuh menjadi patuh kepada Allah, menjadi anak yang bertumbuh dengan baik, patuh kepada Allah, mendengarkan perintah Allah dan orang tuanya. Nah, Set ini kemudian akan memiliki anak, cucu, dan begitu seterusnya, beranak cucu, kemudian menghasilkan keturunan, dan dari sana akan menghasilkan seseorang yang akan menyelamatkan dunia. Karena kita tahu Adam dan Hawa berdosa, sampai kita saat ini kita juga mengenal dosa, kita juga tahu dosa. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Sesuai dengan pembacaan kita, cerita kita hari ini, judulnya kita membutuhkan pengampunan Allah. Jadi kalau ada yang bertanya judul cerita kita apa ya? Kita membutuhkan pengampunan Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang hadir mati di kayu salib, mengorbankan dirinya bagi kita semua. Tetapi ingat, bukan berarti Yesus Kristus sudah datang mengorbankan dirinya, lalu kita anak-anak Tuhan bebas berbuat dosa. Bebas berkata-kata kasar, bebas menyakiti hati sesama, bebas menyakiti hati orang tua. Oh, tidak demikian. Justru ketika Yesus sudah mati bagi kita, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Nah, demikian cerita Alkitab pada hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan doa Bapa kami ya, secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini, kalau minggu lalu ada ayat hafalan, minggu ini juga Kakak Resti kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada dari kitab Roma pasal 5 ayat 18. Roma pasal 5 ayat 18. Apa bunyinya? Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Lalu Kakak Resti, cerita kita hari ini terambil dari kitab apa? Kejadian pasal 4. Kakak Resti ulang ya. Cerita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4. Nah, yang bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya kemudian baca. Yang belum bisa membaca, minta tolong. Minta tolong ya mama, papa, kakak, bacakan ya. Adik mau dengar ya. Demikian ya, sampai berjumpa lagi dengan Kakak Resti di cerita-cerita berikutnya. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anakku yang di rumah, Ibu Guru ingatkan lagi ya, jangan lupa menghafal ayat hafalannya untuk minggu depan, kemudian divideokan, lalu dikirim ke Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu saya undang dulu anak-anak untuk berdiri, kita menyanyi bersama, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Ikut semua ya dengan gayanya Ibu Guru. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan ingat ya, persembahan kita ada 2. Disiapkan amplopnya, pundi 1 dan pundi 2. Nanti mama papa yang bawa ke gereja ya. Oke, kita sambil persembahan kita kumpulkan, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Persembahan dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Anak-anakku sekalian, semua lipat tangan, tutup mata. Ya. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat, dan sekaligus kita bersama masuk dalam doa persembahan syukur. Karena itu, mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang senantiasa memperhatikan kami, dan bahkan hanya Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan banyak dengan godaan, karena itu kami sering tergoda oleh hal-hal duniawi. Tapi karena kasih setiamu kepada kami boleh terhindar dan Engkau menyelamatkan kami. Pagi yang indah cerah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau beri kesempatan kepada kami untuk ikut dalam ibadah sekolah minggu, walaupun lewat live streaming. Tuhan, kami bersyukur sebab di ibadah saat ini firman-Mu kembali diberitakan buat kami semua. Tuhan, walaupun kami masih anak-anak kecil, kami mohon supaya Tuhan tolong kami, supaya Tuhan beri Roh Kudus buat kami untuk mengerti dan memahami cerita firman-Mu yang sudah dibawakan atau diberitakan melalui anak-Mu, Kakak Resti. Biar Tuhan Engkau menolong kami semua. Kami juga serahkan Kakak Resti, supaya Tuhan tetap kuatkan, sehat-sehatkan dia Tuhan, supaya di minggu yang akan datang, dia boleh kembali memberitakan atau membawakan cerita firman Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menyerahkan akan kehidupan kami, biarlah Tuhan terus sertai berkati kami, agar perjalanan kehidupan kami tengah-tengah dunia ini boleh terhindar dari segala mara bahaya yang tidak mampu kami atasi. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami boleh lewati dunia yang penuh dengan yang fana ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena semua kami anak-anak-Mu, walaupun masih kecil-kecil ini Tuhan, ada dalam kekuatan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah masuk di bangku sekolah, yang sudah
terdaftar di masing-masing kelasnya, walaupun belum bisa bertatap muka dengan guru dan berkumpul dengan teman-teman. Namun kami bersyukur Tuhan sebab kami diberi kesempatan untuk masuk di kelas baru dengan teman-teman baru, dengan suasana baru. Biar Tuhan semua itu dapat berjalan dengan baik, dan kami mohon Tuhan supaya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk masuk dalam kelas pada saatnya Tuhan, dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan Ibu dan Bapak Guru bersama dengan tim live streaming yang terus berupaya untuk mengadakan ibadah sekolah minggu lewat live streaming. Tuhan, kuatkan, sehat-sehatkan mereka agar di minggu-minggu yang akan datang mereka terus bekerja dan boleh melakukan live streaming buat kami yang di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan pemerintah kami, dalam hal ini juga tim dari pemberantasan COVID-19 ini. Tuhan serta berkati mereka, kuatkan, sehat-sehatkan mereka semua ya Tuhan, agar tim ini terus bekerja, berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, agar seluruh dunia, khususnya kami di Indonesia, COVID-19 ini tidak sampai menyebar lagi dan semua boleh berjalan dengan baik dan hidup dalam suasana normal baru, hingga kami boleh bersekolah, boleh bertatap muka, boleh berkumpul dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan tolong berkati persembahan syukur kami ini, supaya kami boleh gunakan dengan baik dan benar di hadapan-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau berkati Papa, Mama kami dalam usaha kerja karya mereka, supaya apa yang mereka butuhkan, apa yang kami butuhkan, kami boleh mendapatkannya dari Tuhan lewat usaha kerja karya mereka. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, terima sempurnakan doa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang mengucap syukur, bersyafaat dan berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, anak-anakku yang di rumah, semuanya kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Tuhan Allah di tengah kita. Ikuti dengan nyanyi Bu Guru ya. Semuanya semangat. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangkan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, apa? Besar.
Ya, anak-anakku, kita akan terima berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Dengan penuh kasih, kami silakan. Anak-anak masih tetap berdiri dan kita terima berkat Tuhan ya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ya, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.